Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Haji alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin harifun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin min syai'in harifun minhu, faman khafa min adzabin nari amila amalan yubituhu minha. Wa kullu rahibin fi syai'in talibun. Kullu khaifin li saben-saben wong sing wedi mingkul min syai'in sanging perkara. Iku harifun mestine mlayu menuju sangise, wong wedi mestine mlayu sangka sing diwedeni. Misale faman mengkote sapane wong khofa iku wedi sapa man min adzabin nari sanging siksane neraka. Amila mongko mesti nglakoni sapa man amalan ing amal yubiduhu kang iso ngedono apa amal hu ing man min sanging neraka. Yubidu kang iso ngedono apa amal hu ing man min sanging neraka. Wa kullu rahibin saben-saben wong sing seneng fisik ning dalam perkara iku talibun iku goleki utawa mara lahu maring sek. Saman mengkote sapane wong rohiba iku seneng sapa man fi jannati dalam swarga. Amila moko nglakoni sapa man amalan ing amal yuqarribu kang marakna apa amal ing man ilaiha maring jannah. Mestine wong wedi iku ya mlayu, nek wong seneng marani. Nah cara Sidina Ali nasib paling elek swarga mbek neraka. Mergo sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi yo tenang-tenang wae. Dadi swarga jere Sidina Ali nate guyon ning donya sing lucu iku loro. Iku wong seneng swarga ya tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu. Sing wedi neraka ya tenang-tenang wae ora mlayu. Wa kullu anisin utai wong sing nyaman, dia itu namanya aring. Aring itu nyaman yang lebih itu jenis aring. Unsubillah, wa kullu anisin. Utai wong sing nyaman billahi kelan Allah, iku mustauhisyir, mesti merasa asing bil khalqi kelan makhluk. Wong sing uripe nyaman di Allah, saat ini nyaman di Allah, mesti ketemu makhluk itu gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu billah walillah, misalnya dalam konteks belajar atau ibadah. Wa kullu anisin di saben-saben sing nyaman billahi lan Allah iku mesti mustauhisyun ngrasa asing, rasa aneh bil khalqi lan makhluk. Wa fi nusatin yang mesti jinasah mustauhisyun. Iki bahkan ngrasa aneh, ngrasa asing an-nafsi sing awak dhewe aneh. Tidak harus dengan orang lain, bahkan dengan dirinya pun asing. Kok nyamane ndek Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu maqala al-hadiyatu wal khamsun kang kaping 1 lan 50. Iku ngene. Qala dawu sapa binan al-Misri sapa binan al-Misri radhiyallahu anhu. Dawu ngene. Al-arifu billahi ta'ala. Al-arifu te wong sing makrifat billahi ta'ala lan Allah ta'ala iku asirun, iku wong sing ditawan. Marbutun tegese ingkang den tawan bi khutbi kelawan sebab senenge arif. Wa qalbuhu tai atine arif billah iku basirun iku wong sing peka. Manane peka iku ngerti terus basir. Muzayyinun tegese selalu maesi libatini maring batine arif bil muraqabati kelawan minjen-minjen. Minjen selalu sadar nek Allah itu melihat dia. Walidhairihi lan maesi maring zahire wong bil muhasabati kelawan muhasabah. Selalu mengoreksi ngamalai apik ta ora, manfaat ta ora. Terus sedina ngamal apike bae akeh di jeneng muhasabah. Wa amaluhu lillahi katsir utawi amale wong lillahi karena Allah katsirun wa akeh iku katsirun wa akeh. Nyata nggih kula terangno masalah niki diapal mawon teng ati al-arif billah asir napa al-arif billah asir orang yang makrifat kepada Allah atau ma'rifatullah itu menjadikan dia ditawan maknanya marbutun napa bihubbi dia terikat atau terpenjarakan asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering meneliti ya, fungsi maknawi bek lafdi ya. Di semua ayat Quran ya, di semua ayat Quran. Misalnya nyata
orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh mesti di penjara di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, kenapa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijemuk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sampai penjara, karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya yang naruhan pada sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang beduan ya di seputar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya nggak dinamis kayak Singapura. Dia ya nggak kemana-mana, tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia tidak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya kayak senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal orang beling bin wayang nomor loro, pokoknya tidak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen banget jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, nggak kemana-mana. Jadi kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, nggak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi ya nggak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu Rasulih. Jadi disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun dan cancan dihubungi kelan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita ini tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara apa? Fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya, apa ya, kalau barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Ini disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Karena kalau sering sinau banget. Betul mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, itu ora wani marek. Seneng banget, itu ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal dan orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu ora wani marek, seneng banget ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya kalau ibu saya misalnya tinggal ibu ayam goreng, sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek setengah elek kan lahap mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya senengnya marah rawani awal karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jadi Sidin Ali takut saya, ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng coba serobot. Wes, bum putus asa. Akhirnya milih tempe, lo tekan tempe kok serobot pisan. Sehingga masyhur itu makalah hidangan saya itu tidak pernah makan bersama ibu. Sama mungkin orang tertentu yang menyintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam. Rusak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, aku misalnya seneng cawe itu seneng bojomu lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar. Apike kowe kuwi ora moro-rono, mesti keganggu. Bojomu nek awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nek kowe seneng kan mesum kan ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda.
Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplok iku gak fair. Lha nek kowe seneng tenan. Yo mesti duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kanca. Malah mbok parani kene haram ngono. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe ini padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Kalau orang normal itu orang ukuran ya, orang ukuran. Orang normal itu ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia itu lucu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak, dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu, kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di saf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya saf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku isin. Dosa aku akeh, awakku ra bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Itu kan tapi aja tiru, sebab guru. Ora sampe tiru kelakuan wis ngono. Jadi nek aku go guru kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku ora wali. Umpama niru-niru ya gawe kan ora asli, maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah iki wong ya mbok bajak ya. Jadi serai niru kan yo mergo kan aku guru niru kula isin Guswan pengen mbok marep plagiat e cara kamu wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Kalau merasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim doktor, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita nggak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi. Nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Nah, rombongan Wali Songo rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua kemusyrikan. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan departemen Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak itu hanya berapa coba? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu sarannya yang punya gelar. Kan nggak mungkin dia ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sapa Ruhin karir usaha fikir suwi itu ya prestasi itu kan poin cara pengiran poin tapi cara negara kan enggak cara pengiran poin yang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin terus wis wangen itu cara pengiran yo poin ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wangen itu cara agama poin tapi cara negara kan enggak poin. Terus Allah itu senang memfikir sing lemu. Mergo wis rido kodok kodar ya poin. Lah itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ana wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan As-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Bukan bertak sange rubane mbek Allah mangan terus. Lemu takok kok mangan terus.
ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmate Allah. Tapi nek ora iso leren, itu wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, iki kan sekawe, orang apartemen iki sekawe, yang berbeda iki wis kawe, so wis plagiat no. Berarti kau lah wis niru-niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini, karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasihah, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairin apa? Minwiri selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang ing pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bungkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder jadi guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nang ndonga mandi, macam-macam. Ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono darani wali, terus rambutnya gondrong, degen, macam-macam. Terus wong yakini nek rambutnya ora kena dipotong, terus Abdul Qadri yo larang macam-macam lah. Macam-macam jadi macam-macam. Sing sowan macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing sowan tok njuk ngombe, ana sing njuk Qadri, ana sing njuk donga. Kulo nak maca piambak abot iki kula sangen njenengan semoco macam-macam. Oh sing ora ngajar kiai di order. Bukan maca dhewe boten saged iki. Kulo antuk salam templek jangan semoco. Nah, dia ini juga ya penting. Iku yo pinter dia ditampa terus ngembeni bani didongani kon ngombe percaya yakin ya malah nanti. Macam-macam. Tapi menangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok keriting. Ini berapa mudah kan sekolah? Wireng bisa, pemain gue putih, tirang gitu. Itu sekolah rata mudah. Sengaja jaduk gitu. Pokoknya semuanya jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Gus kulon itu teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak jak Jumatan, tak jak sholat zuhur galem. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondok bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap ning pedalaman Kalimantan itu dia nggak musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak zuhur gak gelem. Padahal nggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya wong awam, Pak, wong Jumat kok zuhur. Terus tak kok aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab boleh. Bisa di mazhab plus nanti Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia menganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang tengah alas, ijek buruannya polisi zaman dhisik ini jenenge ilegal login. Ya tetap anak-anak musola. Ya dia komunitas sholat, mahabbah ning Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak combe sekolah IAIN, combe sekolah Alia, dan mbok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, mbok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama bentuk gaji. Dari lefit dunia hasanah, wasil akhirat hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor itu ijazah. Sesuai dukungan negara segera digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui, tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Ya sama, kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi, disapu-sapu di dewi.
Sadar. Terus lucu kan ngomong salah kan. Sing sitok alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo terus. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu tidak jelas, tapi dibawa ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik itu. Kang, kenapa gue eling Jumatan? Ini kita tuh mondok, perang tahun, 4 tahun. Lah kok terus jadi ini? Bisa ngaji rata malam. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal zaman. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak ada teman saya. Suwandri orang wong jeneng Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak kok ini. Itu orang kerjanya Rasul 3. Ini di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Warjuan dia niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Apa jenenge marat ini? Apa terus? Oh, serat terlintas apa kiai? Oh, ini Korea apa jenenge makhluk marat itu apa dan pokoknya pengen menghilangkan kemaratan ini. Lah kok ana ngarap? Akeh Gus wis ngarap. Ketemu kanca-kanca isin berkaitan. Aku bisa tahu ngaji, Cek. Wis motif. Dulu bareng ning Korea iku nganti sugih. Wis di masjid, komunitas majelis taklim. Dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong apik. Akhirnya sing niate kedunya menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya, kalau sukses jadi kiai. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya alumni pondok pedotan-pedotan. Penting yang pedotan itu. Mereka nak serap pedotan jadi ketua MUI malah. Tapi ora iso dakwah model ini ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Ini juga ngecap santri pedotan ini disiapkan. Mereka nak serap pedotan ketua MUI, juri musabaqah, orang arah dakwah ini. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinep-nep hotel. Ya apa mungkin murid-murid agama, tapi tidak sekeren sing heroik ini. Cara poinnya yang ngarepe Allah ya tuntas misalnya sing ini itu. Nah ikhlas lho. Kecuali ora ikhlas, jadi ngono iku kegiatan nggak ada fikire. Ya tau nang dakwah dari timbang temu-temu atau dakwah wae perkara tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya Allah. Aku kan ini kiai, anak kiai, murid kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorotan UN sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya yang bakal sate. Kembali itu niatnya ada sate. Ya santri pedotan. Mereka pedotan ketemu ini. Madura misalnya sesuai kelas masing-masing. Barang bakal sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakal sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Mana majelis taklim, mana muslimatan, fatayatan, macam-macam. Nah, untuk Sidogiri anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Macam ini bisa, kosongan bisa. Di Sidogiri tamat, masih mondok lagi ke Sarang. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya tuh? Ya langsung alim sudah. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, tere bawa agama, suka bawa agama, teman semua bawa. Kemana-mana bawa agama. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, sekolah semua gelar, beniso jadi ini, jadi ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh, saya ulang lagi tetap boleh, nak sembakate de gelar, nggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar, nggak masalah. Bisa saja anak sana juga nggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini, sehingga kalaupun punya gelar itu tidak mengikat hanya mendidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik dakwah ila wahi wa ila rasuli. Ini penting sawut dan saya akan berkali-kali ngomong gini tuh sampai saya mati.
Dua terus mati aku wali sumber tak petuki ya. Asal sumber gue wali pisan. Karena ada sinyal lah, anak wali kan angin petuane. Kan gak sambung. Sinyalnya beda. Sing wali padha wali ini so calling ini sak gambare. Sing ora kan wis berat. Nggih, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu manusia digoda Zulaikha kok tertarik. Karena tertarik, mulai rodok sawat bapaknya tetap wabuk. Padahal bapaknya ning Syria, ning Nabi Yusuf bedanya ning Mesir. Piye gitu. Bapaknya ning Syria, kalau kepengen ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning tetap wabuk betul. Anak Nabi kok. Lah kok sing nabok sapa demenan. Ora ono sing nabok. Bapak murah wali, kowe ora wali, lingkungannya ora wali. Ini dadi ngene iki sabek. Semuanya enggak menunjang. Tapi pengiran ngersakno rahmat Allah jembar itu ya udah apik. Buat jalalan ngalor ngidul kalau kita apa ini? Masalah lipat ngalor ngidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasulih secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ila rasulih. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, itu pengen suka. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang raiso boleh dunia tok raiso tetap mengajar akhirnya ngajarkan Islam. Itu betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fakta enggak? Apa dosen IAIN enggak? Apa kiai sing dibening negara enggak? Ya pedagang belum kedonyan. Mengenai harapan untuk kedonyan itu cek tinggi. Tapi asli kedonyan problemnya itu asli. Itu biasa boleh dunia tok orang ngurusi agama itu sing kasus iki. Itu yang bawa Islam ke Indonesia buat kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa itu pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu, itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau rebut di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Seorang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu 5.000 namanya. Itu di dalam Papua itu payu 1 tahun. Jadi nak badi nanti 1 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus kenapa di fak-fak gitu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagang ini fakta. Ini cerita. Terus tak terangkan dia. Dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun dulu. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak. Yang putih, Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik. Dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak. Irak semua itu sih bisa dibanding Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periodenya Abu Nawas bareng itu sini Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Beberapa ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia itu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyun Sewu itu awal-awalnya dibuat situ karena begundal dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di Papua sekarang ini jadi komunitas muslim. Wah Islamnya keren, yang sholah ya banyak, bahkan ada yang pernah turunannya yang jadi perdana menteri di Timur Leste, Sinten Mar'i Sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Wah ya kurang di sana kono, ya ala Arab, pakanannya udah wedhus, wah suka ala Arab. Karena apa? Islam. Wis buaan wis murid-murid agama. Nah, maksudnya wis ora terima pedotan santri yang ini malah parah meneh.
Loh, ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, mengkono itu enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa apu-apuan, sama santri saya jangan terus. Menganak dolan dan fak-fak mawon, relatif aman dan komunitasnya sudah muslim Arab. Masih santri saya tadi tanya kenapa fak-fak bisa begitu. Karena apa tadi? Setiap orang Muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Kok ngaji ngene kan wong kedengan kabeh, ana ngaji ya ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip yang golek duit ora kecekel-kecekel, manjen golek ora wajib kecekel. Ada aku di konco satpam, kurang ajar bener. Satpam itu kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Apa di Jakarta? Aku boleh dua, boleh nih kan akan. Ini lagi kok boleh nih kan boleh harus nih waktu ramu sih kecekel ya. Lah anak orang Jakarta duduk dua lah. Tapi nak boleh nih kan, boleh wae. Yo mengancam kemelek tapi masuk akal. Lah bodoh-bodoh boleh lah apa ada orang mesti kecekel. Lah anak jupuk. Nah, ceritanya di telepon di sana nih, kak jo kerja nih gini, nak boleh duit nih Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misalnya nih telepon, anak bukan jupuk belum, aku boleh mau. Satu aja kok lagi, boleh maksudnya. Ngomongnya kan anggap susah coba ilmu jupuk. Ngaji apa mau jupuk ilmu. Bukan anggap orang mesti cekal. Karena ini jupuk biasa pak anak ini mau, malah dia direkam. Jadi ilmu dijupuk ada HP di rumah no. Tapi nak utak salah yang meleset loh. Utak kali ini tadi tiga dia ilmu meleset. Kayak gedon talas mesti ibani lari kemana-mana. Tapi ya tetap apa? Masa gedon talas itu tak tiga ibani mulai amayu, tapi tetap bisa tengok-tengok nih gunung ibani. Menang mawon, semuanya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama. Dan saya yakin pasti sama. Enggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar. Karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenang yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah. Karena ini juga penting. Karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting. Karena ini wilayahnya ausa' jauh lebih luas dan tidak terbatas. Bersama nih fak-fakun langsung. Kayak wong duaan, wong tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sendarani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat ning Irian, ra wong itu. Bahasa Arab itu ra Uryan. Uryan itu maknane udo Aryan, Uryan itu maknane udo. Wah, ke Arab begudala kan cobaan. Orang kaya orang Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Orang Arab itu preman lah. Cobaan. Orang kaya Indonesia agar preman celananan jeans suwek-suwek terus kak kelambinan perapatan jagungan awake tato tok. Orang Arab tetap cobaan. Ini kita ada film Arab. Umar mbak sopo sitok soleh sitok bajingan bantah-bantah padha cobane. Nah film Indonesia ada sing ustate kok ditakwa, bersih yang premane suwe-suwe, jadi jelas. Film Arab bingung tuh. Bisa. Mulane aku sering takut, aku lah sering delok pinggir Hasan, pinggir anakku. Pak, yang jahat yang mana? Perkara ini padha cobane. Nah terus bareng orang itu ini Uryan, istilah Jawa jadi Uryan. Bentar sejarah. Mereka tadi Al-Arif billah asirun, orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Nah, itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba. Kalau Rugen ini kan kudunya mesti minggat, tapi sayang anak. Akhirnya ramu minggat. Enggak ada anakku, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga kita. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatuh, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah.
dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun ar-Rasyid di fak-fak ya tetap menyebarkan. Lalu kalau ini rada entar ya, ada orang soleh terus jadi juri MTQ atau jadi pegawai kemenang pembina haji terus banggaan kalau naik secara syukur lah syukur, tapi rasa bangga. BP posisinya itu mendapat ketika orang lain memberi. Wah apa kan sampai pedotan urip ning desa sing agangan di tanah sidik diwakafno nggo madrasah, di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Mergo padahal mondok ora khatam Quran, tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lainnya juara. Dikai umroh, dikai duit. Bicara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi tuh aja terus ketemu sing juara, kowe hasud kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Atau yang adol Tegal demi haji, gue haji kajak negara tak biangga. Kayak orang pilihan gue dikajak negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran di anak bojo ini. Senang itu gue buat Tegal lah, buat Tegal terus piye. Sudah waris apa gue kaji. Oh serang warisan. Pak Rumat mulai cilik waktu tua di arep-arep warisan, gue tak Tegal gue kaji. Gue kula nate lho nyelesaikan sengketa ngoten. Pak kula itu di Tegal sitok, pamit kula ape didol gue kaji. Anake sowan kula. Kak, iku nak didol anak-anak radio warisan. Bantah-bantah nang ngarep kula. Cuma wong aku ra melu didol ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melu. Terakhir kalimatnya gue cek eling. Pokoknya tak dol, anak tak Rumat mulai cilik tekan tua jojo warisan. Pokoknya tak dol gue kaji. Didol lah gue kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, endawa hebat. Dia yunfik, memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga. Dia sing bangga syukur di aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat yang mau, tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ nggak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kau berbangga, gak kau berpukul. Yang dia merasa mas'uliyah banyak tanggung. Tapi problemnya rata-rata kelakuannya ramoniku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Nah itu kita harus keras, tidak bisa. Mengenai kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental empuk, tapi mental emang itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele. Ora sepele dia negara sono anggarane karek ngekekno. Terus prosedur ini ya. Tapi tetap baik ya, musabakah soalnya yang dirinya tetap baik. Tapi Bu Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan ini. Saya ulangi mentalnya Bu Yao yang seperti saya jelaskan ini. Jadi saya pikir, kaji ditunjuk negara. Kalau ini bolak-balik, kalau ini kiai kan sering ketemu kiai. Terus alhamdulillah tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji, guys gratis kalau ben. Ya, alhamdulillah Jawa air rasa cerita aku ini. Biasa wae. Saya tak kok, ini kita orang seneng. Ya seneng kalau kiai ngomong liya kaji adol Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Oh seru. Wah itu jos tenan. Ora kaji iso nangis dosane bener. Tegale ya bro. Kalau kaji itu kan seru, kok ya nangis dosane ya nangis Tegale. Ya kadang itu teman ya. Jadi kita hilang kan kadang ya.
Jadi nangisnya loro kan, nangisi tegale, dia nangisi dunianya. Mana terus doa ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas banget. Untuk yang multaza ya jaluk ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita, teman-teman. Buat teman-teman pulau suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau, tidak masalah kan. Hingga detik ini saya berkali-kali lagi ditawani jadi pemandu haji, tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Dan saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat, boleh dilatih, kenapa? Misalnya kita di mubalek, boleh mikir, disamani 2 juta, pun 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati, ono pengajian urun 10.000. Ana wong sing kepen belanja sesuk 20.000 gara-gara panitia masjid disumbang 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam wae iso urung demi pengajian, kowe entuk orang rasa dosa. Enggak apa-apa tetep top, piye-piye kan mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu, bahwa itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke enggak apa-apa, uang itu diterima halal. Jika ketika pidato itu punya target benar-benar hidayatin nas untuk menunjukkan manusia, ya, umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Allah kok pidato ini guyon tok nggak ada target, sementara lucu menarik, ini apa-apaan? Memangnya rano hisab, memangnya pengiran lebih mubalek, sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu kan, urusan etika di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampai sekarang tuh belum sombong, bojo kula tak kok ilek-ilekon bojo kula biasa nggak kopi santri, nak rebunan juga itu mbak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandani, dek banyak orang itu yang memberi agama, nggak gula kopi ning kiai. Kita harus dicucuk, kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urung fisik gak enak kopi macam. Ini biasa sampai sekarang ya biasa, Hasan itu bas gula itu bas ya biasa. Anak gula itu biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kuping hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur itu Rasulullah sama delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorogan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, hanya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing. Orang pitik kan. Pitik orang Arab kan pitik situ orang Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, "Alayya dzabhuha wa salkhuha." Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak badatine. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, sementara Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngomong, wa alayya jam'ul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata Nabi. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa menyembelih kambing tadi sampai masak. Terus kata kaji Nabi enggak jadi. Inna Allaha ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min ghairi. Enggak, saya tetap urun kerja. Allah tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gulingan, ini Rasulullah, orang terima kiai, orang terima ketua MUI kan, ketuanya Nabi sealam dunia. Makanya saya sering bilang, kalau pulau meriki dia ngebes, tak niatin ngitmai kue. Malah tak pakai pengiran, nggak ambil rukun sing sopan. Di sopan kulo tuh gusti kulo sing sowan yang yokjo. Ya mbak itu mau tengok nampol matem. Ya sopan kulo tuh gusti. Nah terus, nah tapi dia sing ngomong kulo sing menengah, lah anak kurang gentenan. Jadi misalnya kalau salah no pengeran, tapi gue sih ngomong menengah dan apurun, gede ini. Apa global kabeh? Global kabeh langsung fatwa menyesatkan.
Apa sing dadi fa'il maf'ul tangisan iki yo kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin nikmat. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya, supaya sampean tahu. Ini bapaknya Mbak Lukman juga bangga saya. Itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau ke jeding dhisik itu kan enggak ada sanyu. Biasanya orang dulu sumur kan njobo, paham ya? Sumur di jobo, jedinge ning jero tapi ana bolongan nggo ngisi napa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajan namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam. Itu ngisi jedinge santri sak kajeng. Padahal pondok kajeng itu ada 20. Saking kepingin wong kok amen dihormati. Jadi nak rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya bangun, mbahnya bangun termasuk mbahnya Mbak Lukman itu. Itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mereka pikirannya, angker diwangi santri ya tetap memang ya apa aja mesti karena tadi. Ben tahu ngitmai santri ya apa? Ngitmai saya kalau dalam bahasa pondok itu ngitmai santri. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gusola anaknya Gus Wahid, putranya Gus Wahid. Mbah Hasyim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang ya pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hasyim bisa ngakhiri bodohnya ini. Jadi ya saya ada yang bodoh tapi bisa ngakhiri bodohnya. Sama kandaku ini. Kandaku ngarat jadi kiai dikandani Mbah Muncul, ngarat gak apa-apa di seiring ngarat. Santrinya kurang ajar. Jadi kan sakit ngakhiri Mbah. Jadi cerita bodoh melarati bodoh, tapi jenengan kan sakit. Akhirnya lagu tadi sakit bodoh. Santri orang ajar. Wah ini kalau saya jarang gitu. Kalau lah yang tahu marah, tapi khawatir dikonok santri itu. Jenengan sakit. Akhirnya itu akeh wong sing ra iso. Berarti cocok lah ya. Ambil marah terus akrab lah nanti. Singkat cerita karena Mbah Hasyim ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hasyim ngaji sama beberapa guru. Terus lagi ya guru tidak, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Maksudnya istilahnya bodoh loh. Gorong dari istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal bisa sebelumnya ono negara ke istilah mak wondok misalnya nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi aliyah. Padahal aliyah di situ tamat aliyah iso maca Fathul Mu'in. Aliyah kurikulum selatan. Tetapi istilahnya bodoh. Iya betul. Tamat aliyah sarang iso maca Mu'in. Aliyah kurbo sing aliyah dunia. Sing aliyah kurikulum yo. Ya mbah ya seraro. Singkat cerita itu setelah Mbah Hasyim dari Mekah alim, sing dulu gurunya karena Mbah Hasyim juga jadi syekhul masayih. Yang dulu gurunya itu modok meneng Mbah Hasyim. Tinggi. Oh mungkin kalau zaman dulu sekarang saja mungkin saya tidak sombong. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidak, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti yang jenis gue lagi nanti cilik, mesti nanti diulang ustadz apa? Pondok. Setelah saya alim, ustadz itu ngaji saya. Ya kan yang normal saja, ya saling menghormati. Kalau yang YouTube, mereka yang YouTube saya, ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hasyim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hasyim itu, setelah sekian bulan itu gurunya udah kasih. Ini yang cerita Gusola. Gurunya tuh kaget karena tiap pakaian untuk di sini kan saya naik berpakaian dosa ada kok sumur pakaian dosa ada kok. Nah saya kan ngomong ngengke bak pakaian kotor di kamar masing-masing harian kan buatan agar tidak kok sumur atau bau tidak kok nopo itu Mbak Hasyim dicuci kalau jam 2 malam sama Mbak Hasyim dicuci yang pakainya guru-guru dicuci disetrika terus dikembalikan itu berbulan-bulan sesuai guru-guru itu sempat DGR mereka. Wis putih awak dhewe rene wis kiai. Nak menawa santri ne karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi masuk iso. Biasanya santri lah pangerten. Akhirnya
Teliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasim yang sekarang gurunya mereka. Nangis nangis gini. Ya Allah, Gus Hasim, Mbak Asari di seorang alim, Hasim Asari. Mbak Asari itu yang Demak, tapi Demak semuanya terus jadi ngerotong ring. Dia turunan yang mereka yang Jogja. Turunan ya pokoknya mereka turunan Mbak Sini Pangeran Benowo gitu yang Jogja. Jadi Jogja palsu, yang bisa orang Demak, orang KGR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, ke oleh GR. Ngesang anaknya Pantura wali-wali nih Pantura, tapi kadang nggak mau orang Yogyo, saya raputu nih Yogyo. Terus baliknya Jombang macam-macam. Nangis, ya oke sampun ngoten. Sebasin menjelaskan tadi, kulo niku isin jenengan ngaji teng kulo, jenengan niku guru kulo. Dan kulo boten beban kalian pengiran, kulo kepen nggih main jenengan. Penyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu adabnya. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Buangga utusan Kemenak, buangga utusan Kabupaten, buangga Pol. Sekumolu, ini apa-apaan? Islam membawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid semuanya untuk berkuliah, untuk diskon. Kemudian saya kira HP lembaga nawani Hafid, rasa tes, polisian rasa. Ya nggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita terima biasa saja, dingin-dingin saja karena kita inginnya memberi Quran bukan mendak. Jangan boleh mikir Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqnahum yunfiqun, wong apik wong sing memberi infak bukan yang dikasih infak. Boleh mikir. Mungkin bisa. Nah, yang lebih mengerikan diri itu tadi cerita Basim sudah haru. Ada yang lebih haru lagi. Dan itu dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, itu orang kaget sekaget-kagetnya. Karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol. Manol itu sering ngangkut karung yang berat. Kan kaget. Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh tiap hari yang ngajar tafsir. Ya orang soleh ya sholat, ngajar tafsir. Ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manol? Ketika wafat jenazahnya dimandikan. Setelah diteliti ternyata apa? Ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saenake dhewe mergo tiap sekian hari pasti ada gandum satu karung. Setelah Sayyid Ali Zainal Abidin wafat itu enggak ada lagi. Berbulan-bulan ini enggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kapundhute Sayyid siapa? Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking menjaga sodakoh sirron, terus diletakkan di depan rumahnya orang-orang miskin tadi. Dan itu tidak pernah nyuruh orang lain, dipikul sendiri. Nah itu yang akhirnya membekas di pundaknya. Itu cucunya Nabi. Siapa yang tidak tahu Sayyid Ali Zainal Abidin? Kalau sholat itu 1000 rakaat tiap hari. Kok dia jadi abad. Ya aku barang kayak tenangnya tak kancani. Cuma aku kan disilang be alim, lagi disilang be opo. Jadi kan ono cara wong plus minus apa? Nanti kan minus tok. Mana niru dikira-kira. Ada nomor. Akhirnya bengis karena tadi dipikul kan. Sampai kadang itu tidak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen, dan mampu fasilitas ke umat itu doisen. Kalau nggak memberi, saya ini tenang ya malam ini barokatul ilm, ini barokah Quran, barokah bulat ini. Biasanya ya senang, ada orang dapat fasilitas dari Quran senang, gak kira ada senang kalau kan. Ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara, pulau senang. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Itu sirinya kenapa kayak Mbah Mun itu lomanya bukan main, Habib Lutfi ya lomo. Mbak Makhrus ya lomo, karena mereka merasa mendapat banyak, maka lomanya harus lebih banyak. Semua orang soleh seperti itu. Sayyidina Umar itu masyhur. Sayyidina Umar tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar itu tahu soleh ya latihan, semua orang kabeh latihan. Dan ini latihan niru Abu Bakar. Tapi latihan itu terlambat. Umar itu di sisi itu. Sayyidina Umar yang kondang, yang kurang melakukan hal yang coba tutup itu. Ini namanya nyata, film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kita udah tutup. Yang itu yang difilmkan di Umar itu benar. Nah, itu yang tutup. Bahasa Arabnya dirah, semua itu darah itu tutup.
Umar itu kurung-kurung Abu Bakar sering ngirimi gandum ning rondo-rondo marah. Singkat cerita kepengen niru, tapi nirunya serada terlambat. Dia maca awam lah, maca awam, dua gandum nih. Tiga rondo. Mbah, niki gandum kangge jeneng. Si jodoh nih, wong tuwek rondo wak ngomel. Saiki lara kabeh, dhisik dipimpin Abu Bakar itu penak. Gandum ditero dhewe malah kadang pas dekne rene, basa Jawa cara kono bahasa Arab. Basa Jawa. Malah kadang nak wedhusku urung mulai tak kok dipono wedhusku pisan itu wong rondo oleh kurang ajar. Wis ngerti Abu Bakar ngetero gandum kok wektune cukup. Ya, dia ngundang ya Khalifah Rasulullah tapi meneng tiba kalau badhe teng Tegal wedhus kula jane ya kula pendeta bisa dicimono Abu Bakar. Khalifah lho presiden. Singkat cerita Umar niru itu terlambat, lho. Dimaki-maki. Tapi mungkin lho, Bah. Dia jeneng ndongakno khalifah saiki sepatus apik kok Abu Bakar ora iso. Wong khalifah saiki ku ora rodo, ora hae. Ibadah Umar. Akhirnya Umar Fatarahama Umar lihaitihi sayyid. Maksudnya Umar dan itu bahwa dengan dongakno kersane soleh kan tiang saged rubah. Ora iso dari Umar. Wah, iki aku nak raro Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal siri. Latihan apa? Akhirnya mendingan. Dia bang, pokoknya dawe dengan kita kadang Umar. Mau kadang wong kok ngono ora peduli. Tapi latihan soleh terlambat itu mati-mati ini. Artinya dulu itu tidak ada orang soleh yang tidak latihan amal sirri. Ya tentu amal tidak sirri semua ya. Umar ya punya amal yang jari banyak. Maksud Sayyid Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya banyak. Terus kalau contoh sih malam-malam fanatik amal sirri. Kok gue nak medit rapat toro sembrono nger medit. Kok ora tau ngamal? Oh ora ono wong roh. Kacau. Jadi justifikasi. Ora oleh kang ngamal tetep pintu betul sedekati. Fani'illahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Wa sedekah selalu baik. Tak ketok wong akeh ya. Baik, sirri yo. Baik, sing rapi ora sedekah hukum. Sekarang rapi. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmai umat. Sekarang di antara zuriyah di Kajen yang alim ya zuriyahnya Danawi tadi, yang dulu misi ini jadi apa? Santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau dia takjil diwangi mbak-mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal nggak sakit dulu Mbak Fatimah mbak saya, adiknya buyutnya Mbak Lukman itu bahkan dengan saya itu tiap masak ya masak sendiri. Masak ya baik pembantu banyak karena punya santri ya, tapi beliau mesti ikut sendiri. Juga cibek tonggo-tonggo. Sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri. Anak saya biasa ikut belanja. Nah itu ajaran ini bukan cerita kebaikan, ini bahwa ini uswah, ini dari leluhur kita. Ini saya ingin enggak ada kasta. Saya ngongkon ini di kongkon. Sadar ya, gak roh pengiran kita kok nanti. Rumah saya sedih kongkon di akhlak santri tok. Kiai lah wajib di masuk perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Pelangi nafsiri Quran. Yang wajib khidmah orang Islam bagi santri nak kiai orang wajib. Mana ini? Enggak ada. Kalau melantik jejak beda, mesti tawadhu. Itu bisa perjalanan. Takut ibu pangeran. Kau sopan apa ya? Sopan mesti kalau sopan di Barno bisa. Wah tambah sopan. Tambah buyutnya apa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk itu beliau itu punya bab kalau nggak salah itu di juz 2 atau 3 itu judulnya itu Kitabu Akhlaqin Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah, ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah mengalami seperti itu. Kalau yang diceritakan di Nifa berjanji kan masih normal. Seperti ini wayar ka'usau bahu ini wayar ka'usau bahu wayak libu syatahu wayasiru fi khidmati ahli bisiratin syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri, kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah, masih ya itu ya sudah hebat, untuk ukuran seorang tokoh besar ya hebat. Tapi enggak sekedar itu, ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfi kal amal ya Rasulullah, kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab,
Inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayatamayyaza min ghairi ayyarahu yatamayyaza min ghairi. Allah itu enggak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol beda. Bisa bayangin misalnya roan gitu mau angkat wedhus sing ketuane iku ning kursi mbek rokokan. Apa daging sing enak rokokan meneh. Sing sitok ruwet masak nih tusuki daging ini. Bang tiga kotor, bilang sing apik mbek rokokan meneh. Oh tak yakin wong ora ora dadi wali tak jamin. Nak dadi tak bredo yakin. Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kowe nak kowe pantes. Nak kira pantes pisan yo tak kosongi. Umpama kita sing tukang inventarisir nopo? Wali umpama kita KPU nih. Berhubung kode orangnya ya sak ini. Yang penting itu cerminan akhlakun nubuwah. Boleh. Alhamdulillahil amizan wa min ta'ala ila mablagh ar-ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa min ta'ala ila mablagh ar-ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa min ta'ala ila mablagh ar-ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa min ta'ala ila mablagh ar-ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa min ta'ala ila mablagh ar-ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa min ta'ala ila mablagh ar-ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa min ta'ala ila mablagh ar-ridha wa zinatul ars.